Saya tidak pernah menyodor-nyodorkan kepada siapapun. Pada partai juga tidak pernah. Nah, tanyakan ke partai-partai. Begitu kata Pak Jokowi. Apapun yang kau inginkan, jabatan dan kekayaan, demi anak dan menantuku. Ini kayaknya ini para penyanyi lawas macam Post Plus, Panco, Deloitte, Bruri, Panbers dan kawan-kawannya itu. Ini kok sepertinya persis di perilaku presiden kita ini. Plek itu model lama lagu jadul. Nah, tadi pagi di acara peresmian pabrik baterai listrik di Kerawang, Pak Jokowi membantah pernyataan Sekjen PKS yang bilang bahwa nama Mas Kaisang disodor-sodorkan ke partai. Ini katanya begini, saya tidak pernah menyodor-nyodorkan kepada siapapun. Pada partai juga tidak pernah. Nah, tanyakan ke partai-partai. Begitu kata Pak Jokowi. Ya, saya ketawa aja lah. Ya, selain itu, Presiden juga membantah kalau cawe-cawe di pilkada, karena itu urusannya partai politik. Nah, sopo sing percaya Pak? Ya, modelnya kayak lagu lawasan, lagu jadul. Bola-balik diputer nganti bosen. Aku masih seperti yang dulu, mendukungmu hingga duduk di situ. Apapun yang kau inginkan, jabatan dan kekayaan, demi anak dan menantuku. Ya mesti gitu, Pak. Ini lagu jadul itu. Dian Piscesa. Nah, presiden kita ini bilang begitu soal sebelumnya. Sekjen PKS, Pak Abu Bakar Al-Hasbi bilang, presiden bakal cawe-cawe di Pilgub Jakarta. Ini yang bilang Sekjen PKS loh, Pak. Nah, sekarang gimana? Menurut jenengan gimana? Lah kalau menurut Begawan, ya kayak tadi. Lagu jadul. Bisa jadi beneran ini Pak Presiden ini tak menyodor-nyodorkan, nggak memaksa, tidak mengancam partai mungkin. Nah, ini pertanyaannya, jika yang minta itu ibu negara gimana? Atau cawapres terpilih melobi? Atau justru Kaisang sendiri datang ke partai? Oh, ini menurut kalkulasi Begawan tidak menuduh, ini namanya kan opini politik. Bisa matematika-kan tentang hitung-hitungan politik. Yang mungkin mengklaim disuruh bapaknya ya bisa, Mas Kaisang ini. Nah, siapa bisa menolak? Begawan nggak nuduh ini. Tapi kemungkinan itu kan sangat terbuka dan bisa terjadi. Oh, ini politik kok, Bung. Bisa saja semua terjadi. Lah wong pas mau pilpres kemarin itu, isunya macam-macam kok. Orang genah, mulai dari ibu negara yang minta Gibran cawapres. Pak Jokowi sampai tidur di sofa karena kamar dikunci ibu negara. Ini kabar-kabarnya loh. Atau malah ibu negara saking muaranya, nesu, yang mau jadi cawapres Pak Prabowo, itu dikupas dan dibahas, dibocor halus. Yang punyanya Tempo. Ini saya cuma ngomongin aja. Ya susah membuktikan kebenarannya loh caranya gini. Tapi hal begituan dalam perebutan kekuasaan di Indonesia itu sangat mungkin terjadi. Oh, apa yang tidak mungkin terjadi dalam perebutan kancah politik di Indonesia? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semua mungkin jadi mungkin, ya itulah. Artinya beneran ini Pak Jokowi tidak menyodorkan. Lah nek menawarkan kan beda dengan menyodorkan. Menyodorkan itu misalnya kalau menyodorkan. Enggak Airlangga ini loh Kaisang. Pak Airlangga ini loh Kaisang pengen jadi gubernur Jakarta. Ini Mbok Golkar usung namanya. Nanti soal gimana di lapangan tak urusnya sendirilah ini. Sementara jika menawarkan kalimatnya bakal begini. Pak Airlangga yang baik. Apa Golkar sudah punya calon gubernur untuk DKI? Kan Pak Ridwan Kamil katanya susah menang di Jakarta lawan Pak Anies. Lalu pilih di Jabar. Sudah nggak usah dipikirkan. Tinimbang sulit cari gantinya. Gimana jika usung Kaisang saja? Soal gimana operasional lapangan biar tak urus. Nah ini kan beda.
Antara menyodorkan dengan menawarkan. Ini cuma cerita kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah gimana? Kalimat pertama sama kedua kan berbeda artinya. Artinya menyodorkan sama menawarkan itu bukan tindakan yang sama. Ya, juga kata Pak Jokowi, tidak mau cawe-cawe waktu pilkada karena itu urusan partai. Ini plek podo persis itu waktu mau pilpres itu. Dulu saat ditanya wartawan, urusan cawapres itu urusan partai, bukan urusan presiden. Oh, itu ngomongnya Pak Jokowi dulu begitu. Saya ini tidak jelek-jelekan Pak Jokowi loh. Ini cuma ngeritik aja. Memberitahukan kepada masyarakat supaya paham. Seperti ini loh presiden kita ini. Nah, begitu akhirnya Gibran resmi jadi cawapres, komentarnya beda meneh. Pak Jokowi argumentasinya sebagai orang tua hanya merestui, memberi izin. Atau kalau tidak akan berkata, ya mereka sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab sendiri. Orang tua tidak mau cawe-cawe. Oh, siapa sih yang percaya? Kalau gitu-gitu. Nah, gitu Pak. Nah, besok jika sudah resmi jadi calon gubernur, akan bilang seperti itu. Nah, oh iya no. Wes, kami ini belum lupa apa kejadian-kejadian kemarin, lali ini. Apalagi sekarang ini, zaman teknologi yang jejak digitalnya masih mudah ditemukan. Oh, raiso hilang. Masih bisa dikupas lagi. Yang bertahun-tahun kemarin itu bisa diunggah lagi. Lah monggo lah. Ngompolres garing ngetik di Google atau bisa di YouTube. Jejak digitalnya masih ada. Jejak digitalnya itu masih komplit. Lah ngapain begawan ngotot bila kepala negara pengen sulungnya jadi kepala daerah. Lah sekarang ini loh manuver-manuvernya untuk Kaisang cetha welo-welo. Terang benderang. Mobat mabit merona merona ngalor ngidul pontang panting gimana caranya bisa jadi calon gubernur. Nah sempat beredar loh flyer Mas Budi Satrio sama Mas Kaisang gede-gede itu sebagai cagup dan cawagup DKI. Ini kemarin Pak Habibur Rahman bilang Kaisang nyalon di Jateng. Kader Gerindra bakal mendukung. Loh, padahal di Jateng kan sudah ada Mas Dar loh. Jangan lupa. Wah ini perang dewe nih. Lah ini Mas Dar udah dicalonkan jadi calon gubernur Jateng punya Gerindra. Masa Gerindra bilang Kaisang mau dicalonkan Gerindra. Yang bener aja lah. Masyarakat itu nggak bodoh-bodoh banget loh. Ditambah belum lama ini MA itu memutuskan batas usia 30 tahun bagi kepala daerah. Maksudnya gubernur itu. Saat mereka dilantik. Lah KPU juga sudah merilis PKPU-nya. Batas usia 30 tahun pada akhir Desember. Nah, apa yang diputus MA dan aturan KPU menunjukkan semua demi siapa? Masyarakat paham. Ya demi si bungsu. Loh ini bener ini. Tidak main-main, saya tidak ngomong ngawur. Ya, kalau sudah aturannya bisa, biar bisa ikut dalam pilgub. Toh. Wah, kayak ngege-ngege mongsol. Yang kayak gitu aku nggak nyodor-nyodorkan ke partai. Siapa sih nggak percaya? Saya percaya kok. Apa Pak Habibur Rahman yang nyebut Kaisang di Jateng? Itu karepnya sendiri atau enggak? Nah ini, siapa yang percaya Pak? Tidak usah pura-pura lugu lah. Ngangon delujur. Eta-eta orang ngerti itu loh. Kayak orang tidak punya masalah, tidak punya salah. Apa Bapak lupa ini? Pak Habib ini sempat ngeprint loh aturan soal presiden tidak dilarang kampanye. Itu apa coba? Pas pilpres itu loh, Pak Presiden bawa print-printan yang gede-gede tuh. Jangan anggap kami tidak ingat semua itu. Lalu perkara bansos yang digelontor-gelontorkan di awal tahun itu. Berapa triliun itu? Itu demi siapa coba? Antara cawe-cawe dengan suara yang diperoleh pasangan Prabowo Gibran. Itu pakai sensor, cocok, match. Nah di Sumatera Utara, Mas Bobi juga didukung banyak partai. Utamanya yang di koalisi Indonesia Maju. Kim, khususnya soal Kaisang ini, yang Kaisang ini. Agak lucu sebenarnya. Ini secara pribadi nih. Om Begawan itu menilai, banyak partai yang tidak mau mengusung dia loh. Nah, lihat saja tentang isu posisi kepala daerah. Yang pernah ada lah, disebut Cawali Depok lah. Waktu itu Guayeng di Solo disodor-sodorkan, lalu pindah di Bekasi, lalu cagup di Jakarta. Sekarang di Jateng, sing mau nyalonkan siapa? Mau lewat mana? Gitu.
Ya, lewat Gerindra ya geger sama Master. Kalau lewat PDIP ora mungkin. Lah apa survei internal, survei yang dijalankan bapaknya di berbagai kota ini hasilnya menyedihkan. Sehingga mesti digeser-geser ke wilayah lain. Dicoba lagi karena sudah nggak ngangkat. Kok nggak mengembirakan, lantas geser lagi. Terakhir ya di Jakarta itu. Rupanya Pak Anies masih kokoh, masih kuat, incumbent kok. Sulit menang melawan Pak Anies. Maka digeserlah sebagai calon gubernur ke Jawa Tengah. Nah, mau dicateng ini, Pak Jokowinya yang giliran mumet. Oh, mumet. Termasuk yang lain mumet ini. Gibran ya mumet ini. Ini menurut pandangan saya loh, mesti mumet ini. Sejak awal sudah punya kandidat. Yakni Kapolda Jateng ini. Pak Jokowi ini Irjen Ahmad Lutfi. Dalam analisis politik, Presiden nggak mumet sama sekali. Karena baik Irjen Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep bakal sama maju jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Nah, terus apa yang dipilih? Apa dipasangke? Lalu sing ngarep ngusung apa? Kan repot loh. Politik nggak gampang sebenarnya. Kalau misalnya partai-partai politik itu kuat, punya marwah, punya harga diri, harusnya jangan mumet. Sing mumet ben kono. Lah siapa yang didukung Pak Jokowi? Ya keduanya. Selain keduanya harus kalah. Siapapun yang menang. Toh presiden untung juga. Mau Kaisang mau Pak Lutfi kalau keduanya dipaksa jadi cagup semua itu piye. Ya gimana lagi loh. Diolah apapun di luar Jateng. Nama Kaisang nggak direspon baik oleh masyarakat. Termasuk oleh partai. Sekarang tinggal nyiapin partainya. Siapa mendukung Pak Lutfi? Dan mana yang mendukung Kaisang? Nah, bagi kita rakyat kecil, rakyat Jawa Tengah, itu ketidakmungkinan. Namun orang macam Pak Jokowi, masih presiden, masih kepala daerah. Segala yang tidak mungkin bisa jadi. Bisa jadi mungkin. Ya kita nikmati saja lah. Sajian sandiwara politik cawe-cawe. Politik intervensi kekuasaan. Dan ini kita kesempatan belajar banyak dalam belajar politik untuk tahun-tahun. Belajar apa? Ya belajar ilmu politik yang keliru. Sehingga ora sesuai jadi dari jati diri bangsa kita. Ini negara demokrasi, negara taat hukum, nengpret, semuanya dilanggar. Politik budak micak ini mengabaikan vok populi, vok de, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya daripada dibiarkan, ya rakyatnya yang dipengaruhi supaya suara Tuhan mesti mengikuti kemauan rakyatnya. Nah, makanya bansos atau kenaikan BBM tidak akan terjadi sampai November. Sampai pilkada. Oh ini coba nanti buktikan. Kita tinggal duduk manis saja. Mengamati manuver-manuver yang gila nih. Nan menjijikan di pentas politik tanah air kita. Wes ngono wae lah. Om Begawan jadi mumet nek mikir kaya ngono. Besok saya mau tampil lagi ngomongin pilkada. Gitu ya. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.